Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Manda, NPM 2008-260233. Di sini, saya akan menjelaskan mind mapping tentang hiperemesis gravidarum. Yang pertama, kita akan bahas definisi. Hiperemesis gravidarum adalah bentuk berat dari mual dan muntah pada kehamilan. Diperkirakan terjadi pada sekitar 0,3–3% kehamilan dan merupakan salah satu penyebab utama hospitalisasi pada awal kehamilan. Selanjutnya, etiologi dan patofisiologi. Yang pertama, faktor hormonal akan meningkatkan hormon kehamilan seperti BHCG, estrogen, dan juga progesteron. Selanjutnya, GDF15 ini akan mengaktifkan mekanisme penting pada plasenta yang akan meningkatkan growth differentiation factor 15. Selanjutnya, akan berikatan dengan reseptor GFRAL di batang otak dan akan mengaktifasi jalur area postere nucleus dan tractus solitarius. Selanjutnya, akan terjadi nausea dan vomiting. Etiologi lainnya yaitu faktor genetik, predisposisi genetik, variasi respon terhadap GDF15, dan riwayat hiperemis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Juga ada faktor psikososial, yaitu stres, gangguan kualitas hidup, kecemasan, ataupun depresi. Ini dapat menyertai dan memperburuk dampak dari penyakit. Selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risikonya yang pertama, riwayat hiperemis gravidarum sebelumnya, kehamilan multiple, kehamilan dengan molihidatidosa, riwayat NVP berat, predisposisi genetik, kehamilan dengan kadar HCG tinggi, dan riwayat keluarga dengan hiperemesis gravidarum. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama itu mual dan muntah berat, disertai tidak mampu makan ataupun minum, penurunan berat badan, lemah, pusing, haus, oliguria, nyeri atau tidak nyaman pada abdomen, dan hipersalivasi. Selanjutnya, ada tanda-tanda dehidrasi seperti mukosa kering, takikardia, hipotensi, penurunan produksi urin, serta orthostatic hypotension. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama, melakukan anamnesis, tanyakan frekuensi muntah, durasi gejala, kemampuan makan atau minum, adakah atau tidaknya penurunan berat badan, jumlah urin, gejala dehidrasi, riwayat penyakit sebelumnya, dan obat yang digunakan. Lalu ada penilaian derajat keparahan, menggunakan skor tervalidasi, PEQA, Pregnancy Unique Quantification of Emesis, untuk menilai durasi mualnya, frekuensi muntah, serta frekuensi retching. Lalu bisa melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, ureum dan kreatinin, glukosa, fungsi hati, urinalisis, ketosis bila diperlukan, lalu TSH atau free T4 bila ada indikasi. Selanjutnya untuk tata laksana. Yang pertama ada tata laksana non-farmakologis, yaitu bisa makan sedikit tapi sering, hindari makan makanan yang pemicu, makanan tinggi protein bila dapat ditoleransi, cairan secara bertahap, istirahat cukup, dukungan psikologis, serta edukasi pasien dan keluarganya. Lalu ada tata laksana farmakologis. Untuk lini awal diberi antihistamin H1 seperti penotiazin. Lalu bisa direhidrasi, intravena fluid NaCl 0,9%, koreksi kalium sesuai dengan hasil elektrolit,
dan monitor elektrolit secara berkala. Juga bisa diberi tiamin sebelum dextrose ataupun parental nutrition. Nah, untuk nutrisi, jika pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi, bisa dilakukan secara oral, enteral, ataupun parenteral. Yang terakhir ada prognosis. Dengan terapi yang adekuat, prognosis umumnya baik. Tetapi hiperemesis gravidarum ini dapat mengganggu kualitas hidup, menyebabkan hospitalisasi, menimbulkan komplikasi nutrisi, serta berulang pada kehamilan berikutnya. Ini referensi yang saya gunakan untuk pembuatan mind mapping. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.